Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama Ibu Hana di Sentra Sosial Budaya. Hari ini tema kita yaitu tentang matahari dengan subtema rotasi dan revolusi bumi. Apa sih rotasi dan revolusi bumi itu? Jadi rotasi adalah perputaran bumi pada sumbu atau porosnya. Nah, revolusi ini ada akibatnya ya teman-teman. Akibat dari rotasi bumi itu yang pertama yaitu terjadinya siang dan malam. Nah, yang kedua yaitu gerak semu harian matahari. Yang ketiga ada perbedaan waktu. Dan yang keempat perbedaan percepatan gravitasi bumi. Yang kelima membelokkan arah arus laut. Nah, itu tadi akibatnya. Nah, di akibat rotasi ini di sosial budaya kita akan membahas tentang perbedaan waktu ya teman-teman. Nah, rotasi bumi ini berpengaruh pada perbedaan waktu di bagian-bagian bumi. Nah, contohnya yang pernah kita bahas ya teman-teman di pekan yang lalu, yaitu perbedaan waktu di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri itu perbedaan waktu dibagi menjadi 3 ya teman-teman. Ada waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Nah, itu dibagi menjadi 3. Nah, jadi ada perbedaan ya teman-teman antara waktu bagian tengah, waktu bagian timur, dan waktu bagian barat. Untuk waktu Indonesia bagian barat itu wilayahnya ada Sumatera, Jawa, Madura, Kalimantan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Untuk wilayah Indonesia bagian tengah itu meliputi wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTT, NTB, Sulawesi, dan pulau-pulau sekitarnya. Untuk wilayah Indonesia bagian timur itu Maluku, Papua, dan pulau-pulau di sekitarnya. Jadi untuk perbedaan waktu di setiap pembagian waktu Indonesia itu selisihnya atau perbedaannya 1 jam ya, antara waktu Indonesia Barat dengan waktu Indonesia Tengah itu perbedaannya 1 jam, dan antara waktu Indonesia Tengah dengan waktu Indonesia Timur itu juga perbedaannya 1 jam. Nah, sedangkan kalau waktu Indonesia Barat ke waktu Indonesia Timur itu selisihnya 2 jam ya teman-teman. Nah, itu perbedaan waktu yang ada di Indonesia. Nah, sedangkan untuk revolusi bumi, revolusi bumi itu perputaran bumi terhadap matahari sehingga bumi berputar atau mengelilingi matahari. Nah, ini juga proses revolusi ini terjadi pada planet-planet lain ya teman-teman yang bergerak mengelilingi pusat tata surya yaitu matahari. Nah, revolusi ini juga ada dampaknya ya teman-teman. Akibat revolusi yang pertama yaitu terjadinya gerak semu tahunan matahari. Nah, jadi pergeseran posisi matahari ke arah belahan bumi utara yang biasanya terjadi pada tanggal 22 Desember hingga 21 Juni. Nah, kemudian terjadi pergantian musim. Kemarin kita sudah pernah membahas musim ya, teman-teman. Nah, adanya pergantian musim yang berbeda-beda itu merupakan akibat dari revolusi bumi, yang mana di belahan bumi utara dan belahan bumi selatan itu terdapat 4 musim, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Nah, keempat musim tersebut itu secara beraturan silih berganti ya teman-teman, tetapi khusus di wilayah khatulistiwa seperti itu mempunyai iklim tropis ya, sehingga tidak ditemui 4 musim, melainkan hanya ada 2 musim saja, yaitu musim penghujan dan musim kemarau, seperti contohnya di negara Indonesia, Malaysia, dan sebagainya, negara-negara yang dilewati oleh garis khatulistiwa ya teman-teman. Nah, kemudian terjadinya perbedaan waktu siang dan malam. Nah, adanya revolusi bumi ini mengakibatkan perbedaan lamanya waktu antara siang dan malam.
Nah, yang mana saat-saat tertentu di tempat-tempat tertentu itu memiliki waktu malam yang lebih panjang dibandingkan dengan siang. Nah, gitu pun sebaliknya ya teman-teman. Ada yang waktu siangnya lebih lama dibandingkan waktu malamnya. Nah, kalau di kutub utara itu waktu malam hari bisa berlangsung selama 24 jam. Nah, sebaliknya di waktu yang sama di kutub selatan, siang hari bisa berlangsung selama 24 jam. Nah, kemudian terlihat rasi bintang yang tampak berbeda setiap bulannya. Jadi akibat revolusi bumi ini terbentuklah sekumpulan bintang-bintang yang membentuk pola-pola tertentu ya di langit. Nah, dari adanya rasi bintang yang berbeda-beda inilah timbul namanya zodiak ya teman-teman. Kayak ada Sagittarius, terus ada Leo dan sebagainya. Mungkin cukup sekian untuk materi hari ini. Semoga teman-teman bisa memahami materi yang Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.